Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih sebagai warga surga, dan yang hidup suci serta tidak duniawi jadi mempelai Tuhan di dalam surga. Dari kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai 33 teman-teman, dan kitab Matius pasal 22 ayat 34 sampai 45. Maksud dari tema pagi ini teman-teman, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih sebagai warga surga. Jadi Tuhan itu banyak sekali mengundang kita-kita teman, bagaimana agar kita-kita ini bisa masuk ke dalam surga. Cuma dalam realitanya banyak sekali yang diundang itu belum tentu merespon, menanggapi dengan mau, dengan serius gitu teman. Jadi akhirnya meskipun Tuhan mengundang kita, banyak mengundang kita, tapi Tuhan akan menyeleksi kembali untuk bisa memilih mana yang merespon ya terhadap undangan dan pilihan Tuhan tersebut teman. Kalau kita bicara diundang tidak merespon, Tuhan juga tidak bisa apa-apa teman. Jadi istilahnya kalau kita bicara diundang ya, yang berarti otomatis dipilih oleh Tuhan. Nah, respon kita berarti atas undangan dan pilihan tersebut, ya berarti kita sudah benar-benar mau mencari Tuhan secara pribadinya, mencari Tuhan secara firman Tuhan Allahnya, bagaimana untuk mengenal pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allahnya, bagaimana terus-menerus mendalami pengenalan, pengertian akan firman Tuhan dan Tuhan Allahnya gitu. Dan begitu juga untuk mengerti teman. Untuk mengerti ini butuh apa ya? Butuh kemauan dan kemampuan untuk terus mencari pengertian akan firman Tuhan teman. Sampai satu titik Tuhan akan bukakan bahwa yang namanya untuk mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu harus menghidupkan roh Tuhan teman. Tanpa menghidupkan roh Tuhan, pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu timbul karena pikiran, perasaan, kehendaknya si kitanya sendiri, si manusianya gitu. Atau mungkin kalau kita di-guidance oleh mentor rohani atau rohaniawan atau teman rohani kita, jangan-jangan ya timbulnya dari pikiran, perasaan, kehendaknya si teman rohani kita, mentor rohani kita, bahkan rohaniawan kita. Itu bagi orang-orang yang belum dewasa rohani itu nggak problem teman, itu kan prosesnya gitu. Bagaimana mengenal, mengerti firman Tuhan itu dari pikiran, perasaan, kehendak, ya paling bagus mungkin dari rohaniawannya, disambung dari mentor rohaninya, dari teman rohani, dan baru dari kita. Tapi satu titik teman-teman, apabila kita sudah dewasa rohani, apabila kita sudah lebih dalam mengenal akan Tuhan dan firman Tuhan, apabila kita sudah lebih mampu merenungi kebenaran firman Tuhan gitu, pengertian akan firman Tuhan, satu saat Tuhan akan bukakan bahwa untuk mengerti firman Tuhan dengan benar sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, tidak ada cara lain, harus dengan roh Tuhan dihidupkan teman. Tanpa ada roh Tuhan dihidupkan, kemampuan mengerti firman Tuhan itu sulit sekali bisa timbul dari pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Nah ini yang teman-teman mesti sadar bahwa kita butuh menghidupkan roh Tuhan. Dan Tuhan juga katakan untuk berani mampu melakukan firman Tuhan juga sama teman, harus mampu menghidupkan roh Tuhan. Jadi intinya teman-teman, kalau bicara firman Tuhan itu yang terbenar itu adalah bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan, tetapi juga dengan sekaligus menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga pengenalan akan kedalaman firman Tuhannya jadi tidak salah, kemampuan mengerti firman Tuhannya juga jadi tidak salah, dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan juga jadi lebih besar teman, lebih berani gitu. Nah, ini kenapa kita kok jadi lebih berani melakukan firman Tuhan? Karena level iman kitanya ngangkat teman, naik gitu. Nah kenapa level iman kita naik? Ya karena kembali lagi ya pengenalan akan firman Tuhannya jadi benar gitu, sesuai yang Tuhan pikir perasaan dan kehendaki. Yang namanya mampu mengertinya juga jadi lebih benar gitu, karena mampu mengerti dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan juga. Nah dari hal-hal semacam ini akhirnya timbul lebih punya keberanian teman untuk melakukan firman Tuhan. Jadi teman-teman ya itu, jadi Tuhan itu pengen sekali teman-teman mesti sadar bahwa di kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai 45, Tuhan ini jelas-jelas katakan bahwa Tuhan itu sudah mengundang kita, Tuhan itu sudah memilih kita. Tetapi apabila kita tidak merespon undangan dan pilihan tersebut, Tuhan bisa tidak jadi memilih kita teman-teman.
Nah, padahal kalau Tuhan memilih kita, ada dua tingkatnya. Ada memilih kita hanya melakukan firman Tuhan dalam arti kata menjadi warga surga. Tapi kalau kita lebih detail lagi, teman, Tuhan itu Tuhan itu pengen kita sempurna, teman. Jadi Tuhan itu pengen sekali kita cuma tidak sekedar masuk menjadi warga negara warga surga saja gitu. Tapi Tuhan juga pengen kita bagaimana untuk bisa menjadi timnya Tuhan di dalam kerajaan sorga, jadi keluarganya Tuhan di dalam sorga. Nah, caranya ya tidak berhenti cuma melakukan firman Tuhan ya untuk menjadi warga sorga, tapi juga memberitakan kebenaran Tuhan ya agar kita jadi syarat-syaratnya menjadi sempurna, teman-teman, ya untuk bisa ya menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Nah, yang disebut menjadi keluarga Tuhan dalam surga itu banyak istilahnya, teman-teman. Ada yang nyebut kalau secara Nasrani, ada yang nyebut jadi manusia Allah, itu bisa disebut anak Allah, bisa, dan disebut mempelai Allah juga bisa, teman-teman. Tapi kalau secara universal, saya sering dengar di dalam Muslim, di dalam teman-teman atau keluarga kita Muslim juga ada istilah bukan anak Allah atau manusia Allah, tapi mempelai Allah, mempelainya Tuhan. Nah, ini kalau kita pakai istilah mempelai Tuhan, ya minimal gitu, ya penyebutan dari Nasrani dan Muslim itu sudah sama, dan bahwa ya Tuhan pengen kita ini jadi mempelainya Tuhan gitu. Jadi pengen laki mau perempuan, kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan ya dianggapnya ya pasangannya Tuhan gitu, ya mempelainya Tuhan itu gitu. Nah, cuman untuk menjadi mempelai Tuhan memang mesti ekstra, teman. Tidak bisa umum-umum aja gitu, tidak bisa hanya melakukan firman Tuhan aja. Jadi mesti jadi panutan, menjadi segala macam. Nah, cuman yang disayangkan, teman-teman, kadang-kadang apabila pengenalan pengertiannya tidak sesuai dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, tapi ditunggangi oleh pikiran perasaan kehendak manusia yang kurang benar, akhirnya jadi timbulnya jadi namanya, berani gitu, berani radikal sekali, ekstrim sekali, tapi negatif, teman-teman. Mestinya kan ekstrim atau radikalnya atau positif gitu kan. Kalau bicara ekstrim atau radikal positif, biasanya secara rohani nyebutnya militan gitu. Jadi orang yang benar-benar all out hidup untuk Tuhan secara positif, teman. Tapi kalau bicara radikal ekstrim, kadang-kadang bisa radikal negatif apa positif gitu. Kalau radikalnya positif jadi bagus, jadi militan gitu. Tapi kalau radikalnya negatif bisa jadi teroris, teman-teman. Jadi sesat gitu, jadi tersesat. Nah, ini inti tema pagi ini saya cuma bicara begitu. Jadi bagaimana kita berjuang untuk bisa menjadi warga surga, tapi tidak cukup begitu, karena apabila kita mengasihi Tuhan, percaya Tuhan gitu, ya Tuhan tidak cukup mengendaki kita hanya berhenti jadi warga sorga. Meskipun untuk jadi warga sorga juga banyak sekali kendala dari si manusianya sendiri, teman-teman. Diundang tidak datang, dipilih tidak mau merespon gitu. Ya itu kan udah nggak bisa jadi warga sorga. Padahal Tuhan pengen tidak cuman kita berhenti menjadi warga sorga, tapi Tuhan pengen kita sempurna gitu. Nah, kalau di Nasrani yang disebut sempurna itu adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagai panutan orang-orang Nasrani. Nah, mungkin kalau di Muslim ya panutannya Nabi Muhammad, di agama lain mungkin nabi-nabi masing-masing agama itu, teman. Tapi kalau di Nasrani ya pengennya seperti Nabi Isa. Apa sih yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isa itu all out, teman. Jadi militan, melakukan semua apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu yang sehingga menjadi panutan kita sebagai kalau Nabi Isa disebutnya sulungnya, ya kita adik-adiknya. Nah, kita bisa nggak melakukan firman Tuhan itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa gitu? Ya hampir semua firman dilakukan. Nah, kalau pakai bahasanya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah pengen kita ini sempurna gitu, sempurna seperti Tuhan Allahnya. Maksudnya sempurna ya benar-benar bisa melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan Allah itu, teman-teman. Itu sempurna gitu. Untuk bisa sempurna, meskipun sempurnanya manusia jangan teman-teman samakan dengan sempurnanya Tuhan, ya pasti beda. Sempurnanya Nabi Isa pun kita tidak mampu gitu. Jadi kalau sampai kita bisa sempurna, yang Tuhan harapkan itu kita ini bukan cuma sekedar masuk jadi warga surga yang biasa, tapi Tuhan pengen kita itu jadi mempelainya Tuhan Allah, sebenarnya itu. Nah, cuman kalau bahasa umumnya bisa disebut menjadi keluarga Allah,
menjadi timnya Tuhan Allah, bisa menjadi manusia Allah, bisa menjadi ya anak Allah gitu ya, sebutannya gitu. Tapi intinya kalau mau dipersepsikan yang sama minimal antara Nasrani dan Muslim, ya maksudnya ya Tuhan pengen kita tidak menjadi warga surga biasa aja, tapi Tuhan pengen kita menjadi mempelainya Tuhan. Ya berarti keluarganya Tuhan gitu. Ini di tema pagi ini jadi stepnya itu teman-teman, tidak berhenti jadi warga surga, tapi bagaimana bisa menjadi mempelainya Tuhan Allah gitu. Nah ini saya bacakan dulu aja teman-teman dari kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai 45 teman-teman. Perumpamaan tentang perjamuan kawin, itu perikop yang dari ayat 1 judulnya itu. Lalu Nabi Isa berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pada hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah aku sediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya itu telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah kalau sepintas kita menyimak ayat-ayat ini teman-teman, jadi Tuhan itu mengundang dan memilih kita. Tapi kadang-kadang kita tidak merespon undangannya dan tidak merespon juga pilihannya gitu. Nah kalaupun misalnya kita merespon pilihannya teman, seperti yang tadi datang ke pesta tapi tidak dengan pakaian pesta gitu. Nah ini maksudnya firman di sini, bahwa kalaupun kita diundang, dipilih, dan kita merespon datang dan merespon untuk bisa dipilih sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak serius teman, maksudnya dalam kondisi pesta, kok nggak tidak pakai pakaian pesta sih? Itu Tuhan tidak suka teman. Jadi Tuhan itu pengen sekali apabila kita merespon, yang merespon dengan serius gitu. Ya bahwa ini sebuah pesta, satu pesta yang Tuhan selenggarakan gitu. Bagaimana kita bisa bertemu Tuhan? Kenapa kita kok acu tak acu dan ya biasa-biasa saja? Ya itu yang maksudnya ayat-ayat di ayat 1-14 itu ya bunyinya maksudnya gitu teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka menjerat Nabi Isa dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Nabi Isa, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dengan jujur mengajar jalan Tuhan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, tetapi Nabi Isa mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.
Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan apakah ini? Gambar dan tulisan siapakah ini? Ya, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Nabi Isa kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, gitu. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Nabi Isa lalu pergi. Jadi kalau ceritanya orang-orang ini akan menjebak Nabi Isa, tapi Nabi Isa katakan kalau memang yang dihargai bentuk uang itu adalah untuk pemerintahan kaisar gitu, ya kasihkan kaisar gitu, ya dalam bentuk duniawi seperti itu. Tapi kalau bicara dalam bentuk rohani, ya tetap mesti menghargai Tuhan Allah gitu. Jadi Nabi Isa jawabannya tepat sekali. Jadi akhirnya sudah orang-orang yang ingin sengaja menyalahkan Nabi Isa tidak bisa gitu. Nah ini udah lanjut lagi perikropnya lain lagi, ayat 23 teman-teman. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, itu perikrop judulnya itu. Pada hari itu datanglah kepada Nabi Isa beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Ini saya ulang juga. Pada hari itu datanglah kepada Nabi Isa beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan gitu. Nah, ini anggapnya orang Saduki anggap tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Nabi Isa, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak ada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya gitu. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati gitu. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitannya? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Nabi Isa menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub dan akan pengajarannya. Nah ini kalau bicara dari sisi Nasrani teman-teman, bahwa setelah kita meninggal dunia di sini gitu ya, begitu kita masuk mendapatkan penghakiman di akhirat, mendapatkan penghukuman di akhirat gitu, ya kita dibangkitkan dan hidup lagi teman-teman. Itu pengertian dari firman Tuhan secara Nasrani begitu. Dan saya pikir secara Muslim juga sama. Bahkan saya nggak pernah baca kitab Yahudi, tapi jangan-jangan sama gitu, karena itu kan ada di dalam kisaran kitab Samawi gitu, kitab yang benar-benar dasarnya dari Tuhan Allah. Nah kalau cerita di agama lain kadang-kadang agak beda dikit teman-teman. Nah ini yang kita mesti tahu gitu, bahwa banyak orang-orang Nasrani yang beranggapan bahwa setelah mati keluarga, anggapnya kalau keluarga itu kudus gitu ya, suci di dalam kehidupan duniawi ini, ya ada sebagian orang beranggapan bahwa apabila telah meninggal dunia dan dibangkitkan di dalam surga gitu, ya itu akan berkumpul kembali teman-teman. Tapi kalau kita menyimak dari ayat yang ini gitu, bahwa karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah arti yang namanya maksud dari teman-teman yang nanti kalau kita hidup kudus di dunia, keluarga kita bisa ketemu lagi di dalam surga. Nah, ketemunya dalam batas apa, teman? Kalau ketemunya dalam bentuk yang seperti malaikat yang tadi firman Tuhan di ayat 30 itu katakan begitu. Melainkan hidup seperti malaikat surga, ya benar gitu, yang berkumpul di dalam surga seperti malaikat-malaikat itu gitu. Tapi apakah malaikat-malaikat atau kita waktu itu berasa tetap dalam satu keluarga? Rasanya kan tidak, teman-teman. Jadi masing-masing orang setelah dibangkitkan di dalam surga gitu, ya pasti
akan mandiri seperti malaikat-malaikat tadi, teman-teman. Jadi tidak bisa malaikat itu nanti berkelompok. Oh, ini dari keluarga kita nih, berarti ngumpul nih ya, suami istri ngumpul, yang namanya anak-anak ngumpul, cucu cicit kita ngumpul. Rasanya kan nggak punya petak-petak begitu, teman-teman, kalau mengacu kepada ayat 30 gitu. Karena malaikat itu yang benar-benar apa ya, yang ketemu di dalam surga, iya gitu. Keluarga kita yang benar-benar bareng-bareng masuk surga, ya akan ketemu kita di dalam surga, iya. Tapi bukan berarti berkumpul seperti di dunia, ya ada suami istri, ada anak cucu cicit gitu. Bukan begitu gitu. Nah, kita di surga itu kalau ibaratnya ayat 30 katakan seperti malaikat. Ya malaikat itu kan mandiri, teman, mandiri di dalam surga, karena masing-masing malaikat itu ya akan hidup bersama dengan Tuhannya sendiri. Nah, tinggal yang tadi parameternya, teman-teman. Kita hidup sebagai warga surga yang cuma hidup bersama Tuhan di dalam surga, atau kita menjadi mempelainya Tuhan Allah di dalam surga gitu. Nah, yang Tuhan inginkan kita ini menjadi mempelai Tuhan Allah di dalam surga, menjadi manusia Allah, menjadi anak Allah. Ya itu, teman, yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita itu seperti itu. Jadi ini saya kadang-kadang apa ya, sampai ini hari juga nggak bisa menjelaskan secara tepat, teman, bahwa maksud dari teman rohani saya itu apa gitu loh, yang namanya kumpul ya. Di sini kita mesti jadi keluarga yang kudus, sehingga nanti waktu kita meninggal dunia dan dibangkit dalam surga itu, ya di dalam surga itu akan menjadi keluarga yang kudus juga. Kalau mengerti pengertian saya di ayat 30, tidak seperti itu. Berkumpulnya iya, kita ketemu banyak di dalam surga, tapi berapa banyak, teman-teman? Nggak bisa kita istilahnya punya eksklusivitas bahwa oh ini keluarganya kita nih ya, bekas istri kita, bekas suami kita, bekas anak kita, atau bekas cucu kita, kita kan nggak bisa begitu, teman. Nggak punya hak eksklusivitas seperti itu. Di dalam Tuhan itu ya semua sama. Kalau kita ngerti bahwa di dalam Tuhan, di dalam surga itu sama, ya paling yang tadi diceritakan, kita seperti malaikat, ya kita kumpul di dalam surga, tapi bukan dengan keluarga kita yang eks di dunia ini, ya kita akan berkumpul dengan Tuhan. Nah, tinggal status kita pengen sebagai warga surga biasa, ya berarti bukan keluarga Tuhan, bukan mempelai Tuhan, bukan anak Tuhan gitu, bukan manusia Tuhan gitu, ya. Tapi ya warga surga biasa aja. Tapi kalau benar kita bisa melakukan firman Tuhan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu, ya itu akan bisa masuk ke dalam yang mempelainya Tuhan tadi, teman. Yang di dalam pengertian saya seperti itu, teman. Cuma saya nggak tahu tepatnya bagaimana, tapi di pengertian saya seperti itu. Dan juga kadang-kadang, teman-teman, saya seperti menjelaskan seperti ini, teman-teman, kadang-kadang di luar skenario sharing, teman-teman. Jadi saya nggak ngerti, selama saya membuat vlog ini tidak pernah membuat satu skema yang bagaimana, saya tidak pernah, teman. Jadi terdorongnya hati saya aja. Jadi kadang-kadang memang jadi susah, teman-teman. Tidak seperti ada preparation yang baik gitu, nanti cari di cross lagi dengan kadang-kadang enggak. Dan yang paling ya, kalau dalam arti pengucapan kadang-kadang sering salah, kadang-kadang salah itu ya, namanya orang, namanya tokoh, teman-teman. Saya pernah ucapkan yang namanya maksudnya Saul, nyebutnya Saulus gitu, tapi ceritanya sih bener gitu. Kemarin baru cerita perang dengan rahang keledai, nyebutnya si Gideon, ternyata salah, teman-teman. Itu cerita di Simpson. Cuma cerita-cerita begitu aja, tapi pengertiannya tidak salah gitu. Mudah-mudahan tidak salah. Tapi ya kembali lagi, karena saya bukan mentor rohani dan rohaniawan, kadang-kadang kalau bicara teori rohani itu dangkal sekali, teman-teman. Saya cuma bawakan karena terdorong Tuhan, kok nggak bisa. Saya mau ngerem untuk tidak sharing, kok nggak bisa gitu. Ya mungkin kalau bagi teman-teman yang sesama pengusaha gitu, yang di marketplace di dunia sekuler, yang mudah-mudahan sharing saya itu lebih mudah diterima. Tapi saya sarankan jangan cuma berhenti mendengar sharing saya aja, teman-teman. Jangan cuma sekedar kesaksian begini, yang mesti benar-benar menguasai firman juga, teman-teman. Jadi kalaupun salah, ya bisa bareng-bareng revisi, teman-teman. Ya atau ya mesti punya satu kedekatan dengan mentor rohani atau rohaniawan atau teman rohani minimal itu untuk cross check. Jangan sampai salah. Tapi kalau salah-salah cuma nama-nama aja, ya sudahlah, masih bisa
maklumi dan dimaafkan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai saya salah maksudnya gitu. Kalau salah apa hikmat pengertiannya kan jadi takut sekali malah menyesatkan teman-teman gitu. Yang saya khawatirkan kadang-kadang itu, saya kadang-kadang kalau ngomong ke Tuhan, Tuhan saya berhenti aja teman-teman. Apa Tuhan? Saya nggak mau sharing begini. Nanti kalau salah bagaimana gitu loh? Ya buat saya nggak ada secara duniawi untungnya apa? Kan nggak ada gitu. Ya didapat uang apa enggak gitu. Malah iya buang uang iya. Jadi saya kadang-kadang nawar begitu, tapi sampai ini hari Tuhan belum bisa loh untuk apa keinginan saya untuk stop sharing itu yang belum bisa teman. Jadi tiap hari teman-teman saya mesti sharing seperti ini, sampai kadang-kadang saya nawar Tuhan yang namanya mentor rohani dan rohaniawan saya aja kalau sharing seminggu sekali gitu, masa setiap hari gitu, dan nggak pernah berhenti loh teman-teman. Kadang-kadang sampai takut sendiri kalau udah sore menjelang malam, ini besok mau sharing apa ya, besok pagi gitu mau bikin blog apa, nggak tahu teman. Tahu nanti sore malam ada inspirasi bagaimana, pagi cuman bukan bikin skema tapi bikin draft aja teman-teman, supaya jadi ngomongnya jangan kelewat panjang atau kelewat pendek, karena targetnya kan teman-teman saya gitu, teman rohani saya menyarankan kan jangan panjang sekali gitu. Ini aja sudah biasanya kalau saya sharing begini 40 menitan teman-teman. Kadang-kadang juga membosankan kali, apalagi kalau saya nggak ada draft mungkin bisa 60 menit, bisa sejam lebih mungkin. Ya itu gunanya draft cuman untuk itu aja teman-teman. Nah ini jadi cerita tadi di ayat 30 yang penting teman-teman. Jadi saya nggak ngerti apakah kita kalau keluarga kita kudus di dunia ini nanti akan ketemu di surga dalam kondisi dalam bentuk satu keluarga. Saya pikir di ayat 30 tidak mencerminkan itu. Bertemunya iya, berkumpulnya iya, tapi dalam kondisi ya masing-masing ketemu Tuhan, karena Tuhan maha hadir dan Tuhan mengharapkan tinggal kita pilih aja gitu, pengen menjadi warga surga biasa gitu ya, atau kita pengen nempel Tuhan terus selamanya gitu. Kalau di dalam alam kekal pun nempel. Nah kalau mau nempel ya harus menjadi mempelainya Tuhan, atau menjadi anaknya Tuhan gitu, atau menjadi manusia Allah, atau menjadi yaitu orangnya kalau mau bener sih mungkin mempelainya Allah gitu, karena memang ada Muslim dan Nasrani kebenaran sama gitu. Nah ini saya baca lanjut teman-teman di ayat 34. Perikopnya ganti lagi, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Nabi Isa telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Nabi Isa. Guru, hukum manakah yang tertuang dalam hukum Taurat? Jawab Nabi Isa kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nabi Isa katakan begitu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau cerita apa sih intinya dari pengajaran Tuhan itu ya mengasihi Tuhan dan mengasihi sama teman. Jadi yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sama dengan bobot yang sama gitu. Nah ini inti pengajaran dari firman Tuhan gitu ya, intinya sama. Saya pikir sama aja di Muslim juga. Kalau saya sharing dengan teman-teman atau keluarga saya di Muslim sama kok, sama aja mengasihi. Cuman kadang-kadang manusianya gitu yang jadi bikin kacau, itu manusianya gitu, karena ya niatnya manusia kan beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya apa sih yang terdalam dari yang Tuhan rancang kehendaki, ya mengasihi gitu. Ya bagaimana kita hidup belajar mengasihi sama kita gitu. Nah ini saya lanjut lagi di pasal 41 teman-teman, ganti paragraf lagi, hubungan antara Nabi Isa dan Daud gitu. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Nabi Isa bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah? Mesias juru selamat teman-teman. Ya kalau saya universalkan, apakah pendapatmu tentang juru selamat? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud, katanya kepada mereka. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.
Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Nah ini kalau saya kupas lebih dalam, teman, kalau kita bicara sebutan antara pakainya agama, jadi akhirnya kadang-kadang nggak ketemu, teman-teman. Ya kalau bicara dari sisi universalnya, ya Nabi Isa itu adalah juru selamat, udah titik gitu. Nah masalah nanti sebutan dia itu sebagai anaknya Allah atau manusia Allah atau mempelai Allah gitu. Nah ini jadi rancu, teman-teman. Kalau saya pakai istilahnya bahasa yang lebih umum, kalau saya nyebutnya mempelai Allah gitu, Nabi Isa itu adalah mempelai Allah, mungkin lebih mudah, lebih mudah diterima oleh semua agama gitu ya. Ya ini kembali ke kita masing-masing. Saya sudah coba jelaskan, teman-teman, saya sharingkan ya pagi ini dari kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai 46 ini, teman-teman. Ya intinya yang saya tekankan yang paling penting itu adalah bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mengundang kita, sudah memilih kita, dan tinggal kadang-kadang kita mesti sadar, awas, kadang-kadang kita suka tidak merespon gitu, tidak merespon undangannya Tuhan. Nah ini kan yang bahaya. Bahkan kalaupun merespon undangan Tuhan dengan datang ke dalam pesta kan di rumah makan, tapi tidak serius, teman-teman, tidak serius, bahwa tidak merespon bahwa kalau sudah diundang dan dipilih Tuhan, ya harusnya harus ada respon kan. Apa sih respon utamanya? Ya kalau bicara kita merespon Tuhan itu ya bagaimana kita jadi mau mencari Tuhan, mau mencari firman Tuhan. Itu kan harus terjadi seperti itu, teman-teman. Dan dilanjut juga harus mau benar-benar mengenal pribadi Tuhan Allah dan juga firman Tuhan Allah. Bukan cuma mengenal saja dong, harus langsung menggali supaya lebih dalam untuk mengenal firman Tuhan Allah gitu. Nah waktu ada kedalaman pengenalan firman Tuhan Allah, nah mulai benar-benar timbul pengertian gitu. Meskipun pengertian itu timbul dari pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri, atau kalaupun kita di-guidance oleh teman rohani yang lebih senior atau mentor rohani atau rohaniawan, ya paling timbulnya firman Tuhan itu timbul dari hikmatnya, pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia yang tadi, teman rohani yang lebih senior, mentor rohani, rohaniawan. Tapi kan lebih bagus, teman-teman, daripada kita tidak mengerti gitu. Nah setelah kita sudah mengenal lebih dalam dan sudah mengerti firman Tuhan dari hikmatnya manusia, nanti Tuhan bukakan lagi satu step lagi, teman, bahwa yang namanya untuk mengerti dengan benar gitu, dengan benar-benar mampu mengerti dengan benar, itu tidak bisa dengan hikmatnya manusia, teman-teman. Tidak bisa dengan hikmatnya kita sendiri, tidak bisa dengan hikmatnya teman-teman rohani kita yang lebih senior, tidak bisa dengan hikmatnya mentor rohani, tidak bisa dengan hikmatnya rohaniawan. Nah ini tergantung lagi teman rohani yang lebih senior, mentor rohani dan rohaniawan itu karakternya bagaimana, teman-teman. Kalau karakternya salah gitu dan memang pengajarannya salah, akhirnya dia seorang memaksakan diri bahwa yang benar itu adalah hikmatnya mereka gitu. Nah ini yang kacau. Jadi Tuhan pengen mentor rohani itu sebenarnya, dan rohaniawan serta teman-teman rohani yang lebih senior itu kan cuma nge-guide kita sebatas pengenalan akan teori rohani, teori-teori firman Tuhan, teori-teori ketuhanan. Tapi begitu kita sudah punya dasar teori ketuhanan, Tuhan pengen kita direct langsung antara kita dengan Tuhan itu, dengan cara ya itu menghidupkan roh Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Bahwa manusia adalah Tuhan tubuh jiwa roh, dan Tuhan udah persiapkan tubuh jiwa roh itu untuk kita, dan Tuhan sudah hidupkan roh itu gitu. Nah tinggal problemnya kita merespon tidak seperti orang yang di dalam pesta tadi gitu. Ya orang-orang tersebut merespon enggak bahwa roh Tuhan itu harus dihidupkan gitu, karena Tuhan sudah hidupkan. Nah kalau begitu roh Tuhan dihidupkan, Tuhan bilang kemampuan mengerti akan firman Tuhan itu timbul dari hikmatnya Tuhan, teman-teman. Dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendaknya si manusia yang tadi, yang dari kita pribadi atau dari teman rohani senior kita, ya atau mungkin mentor rohani atau rohani, bukan dari situ, teman. Tapi dari hikmatnya Tuhan langsung, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, waktu kita mampu mengerti firman Tuhan dari hikmatnya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, ini power sangat ada kuasa, teman-teman. Jadi pengertian itu akan membuat, gara-gara pengertian yang dari Tuhan itu, akan kita jadi berani sekali melakukan firman Tuhan, teman-teman. Berani untuk melakukan firman Tuhan. Nah waktu kita bicara kita jadi dalam
karena roh Tuhan ya, karena kita gara-gara roh Tuhan jadi kita lebih kenal lebih dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kita lebih mampu mengerti firman Tuhan. Kita lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan iman kita naik, teman-teman. Yang ini yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan gitu. Bagaimana iman kita itu bertumbuh sampai bisa menjadi mempelai Tuhan Allah. Kita hidupnya di dalam surga loh. Bukan hanya sebagai warga surga, ya bagaimana menjadi manusia Allah gitu, bagaimana menjadi anak Allah gitu. Nah itu Tuhan pengen seperti itu, teman-teman. Cuman hari ini saya cuma jelasin di draft saya, ya bahasa yang lebih umumnya ya saya nyebutnya mempelai Tuhan Allah saja, mempelai Tuhan Allah gitu. Ini saya sudah bacakan di ini, teman-teman. Saya coba masuk ke dalam draft aja supaya siapa tahu bisa lebih detail satu persatu, lebih jelas gitu. Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, perumpamaan surga sebagai jamuan perkawinan gitu. Ya, Tuhan menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang untuk hadir dalam jamuan, tetapi mereka menolak datang. Maka murkalah Tuhan sehingga perintahkan hamba untuk undang orang-orang jahat dan orang-orang baik dimanapun sehingga ruangan penuh. Ya, ketika Tuhan melihat seorang hadir tetapi tidak berpakaian pesta, maka marahlah Tuhan dan tidak memilih orang tersebut karena dianggap tidak serius hadir walau Tuhan telah undang. Nah ini jadi ada dua, teman. Kalau saya tangkap, waktu Tuhan mengundang dan memilih, belum tentu orang datang. Contohnya banyak orang dunia atau orang yang berkeyakinan yang sudah diundang dan dipilih Tuhan itu, tapi orang dunia selalu tidak peduli karena orang dunia dengan rancangan dan rancangan dan kehendak hidupnya sendiri gitu ya, bagaimana mencari kesuksesan duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana pemenuhan nafsu duniawi, sehingga waktu diundang dan dipilih itu tidak merespon gitu. Itu orang dunia, wajar aja gitu karena mereka tidak mengerti arti kebenaran firman Tuhan. Tapi yang lebih konyol teman, orang-orang yang berkeyakinan, orang yang berkeyakinan itu secara agama, lepas diatur pemerintah harus beragama atau memang secara etika harus beragama. Orang beragama itu mengaku sudah menerima Tuhan, menerima firman Tuhan, tapi dengan cara yang tidak benar, teman. Kenapa? Karena tidak mencari Tuhan dalam kesehariannya. Tidak beda dengan orang dunia, sama aja. Targetnya adalah mencari target sukses duniawi, bagaimana mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana dengan memenuhi nafsu dunia. Cuma bedanya kalau orang dunia tidak mengaku tidak terlalu peduli, tidak mau mikir loh ada agama atau tidak gitu. Meskipun paling kalaupun dipaksa pemerintah harus beragama, ya dia daftar untuk menentukan agama itu. Beda dengan orang berkeyakinan. Kalau orang berkeyakinan itu beragama secara KTP dan melakukan agamanya, teman-teman. Jadi ritualnya, liturginya gitu. Ya, cara berdoanya, segala macam dilakukan. Ada puasa juga dia lakukan puasa. Tapi dalam pengenalan pengertian yang menurut mereka sendiri, bukan dari pengenalan pengertian apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan gitu, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, apa yang dirancang dan kehendaki oleh firman Tuhan. Tidak, teman-teman. Jadi mereka beragama itu bagaimana ya melakukan firman Tuhan dengan hikmatnya sendiri, teman-teman, dengan pikiran perasaan kehendak sendiri. Nah ini karena kalau kita bicara dari turun temurun urut-urutannya, itu karena orang beragama itu lahir dari keluarga yang cuman berkeyakinan juga gitu. Jadi akhirnya dari kakek neneknya mewarisi keyakinan gitu yang secara hikmatnya sendiri gitu kepada ayah ibunya kepada anak-anaknya. Nanti kalau kita nggak putus, teman, di generasi kita juga akan mewarisi lagi keyakinan kepada anak-anak kita dan cucu kita. Jadi kapan bisa beresnya gitu? Ya mestinya kita jangan salahkan orang tua kita atau kakek nenek kita, mereka orang dunia atau orang berkeyakinan. Ya kita start dari diri kita gitu. Bagaimana caranya kita bisa benar-benar melakukan firman Tuhan dari hikmat yang Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Dan saya sering sharingkan, teman, beberapa kali saya sharingkan, benernya yang utama ya, kalau tadi rumus secara umum, apa sih
perintah dan peraturan Tuhan gitu terhadap umum gitu, kita terhadap umum. Ya kasih Tuhan dan kasih sesama kita. Itu rumus umumnya gitu. Tapi kalau kita bicara di masing-masing hidup fungsi kita, contoh saya sebagai suami, apa sih gitu? Ya syarat saya ya sebagai suami yang Tuhan minta sebagai prioritas satunya. Ya Tuhan minta bahwa ya saya mesti mengasihi Tuhan daripada lebih mengasihi Tuhan dibanding yang lain gitu. Itu jelas gitu. Yang kedua ya bagaimana caranya yang di dalam yang terkait dengan hidup saya, bagaimana yang namanya saya itu harus menghormati orang tua saya. Itu kalau saya bicara ke level atas. Kalau bicara yang sejajar, yang sepadan, bagaimana saya harus mengasihi istri saya gitu. Kalau ke bawah, bagaimana saya bisa menuntut anak-anak saya mengenal kebenaran. Kalau tidak, teman-teman, turun temurun, ya tidak akan bisa ada perubahan apa-apa, teman-teman. Terlalu resiko gitu. Nah itu. Tapi kalau bicara seorang istri juga sama. Ya bagaimana dia mengasihi Tuhan nomor satu. Setelah itu bagaimana ya, dia harus tunduk kepada suaminya. Yang dia harus hormat orang tuanya gitu. Yang ketiga, dia harus tunduk kepada suaminya. Dan keempat, ya bicara bagaimana dia menuntut anak-anaknya mengenal kebenaran. Begitupun yang namanya anak-anak, teman. Anak-anak itu sama gitu. Bagaimana ya bisa menghormati orang tuanya gitu. Ya intinya gitu, menghormati dan taat kepada perintah peraturan orang tuanya gitu. Nah ini yang terjadi secara keluarga seperti itu. Kalau secara umum kan mengasihi Tuhan dan sesamanya. Tapi kalau secara khusus keluarga ada tugas masing-masing tadi, teman-teman. Jadi intinya gitu, teman-teman. Dan mesti teman-teman sadar bahwa ya kita kalau pengen lebih maksimal bersama Tuhan, yaitu tidak bisa berhenti hanya sekedar diundang, dipilih, datang, tapi tidak fokus gitu. Nanti akhirnya Tuhan takut marah. Ya seperti tadi contohnya, ada orang datang, sudah mau datang di undangannya, sudah bisa terpilih, tapi tidak pakai pakaian pesta. Berarti dia tidak fokus, tidak serius. Itu juga Tuhan kurang suka, teman-teman. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Selama kita hidup di dunia, kita harus melakukan hidup sebagai pelaku dunia dan juga pelaku rohani. Jadi kita hidup di dunia itu Tuhan tahu gitu, kapan kita harus menjadi orang dunia dan kapan kita menjadi orang rohani. Persoalannya, jika kita tidak mengenal dan tidak mengerti firman Tuhan, maka prioritas dan proporsi dunia dibandingkan dengan rohani jadi tidak ada, atau terbalik-balik, teman-teman, tidak sesuai dengan yang firman Tuhan perintah dan peraturkan. Jadi timbulnya itu urusan duniawinya besar-besar sekali apabila tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan kan bukan duniawi itu, tidak. Jadi yang Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan tambahkan. Tapi manusia bisa terbalik, teman-teman. Bisa mencari dahulu tambahannya, hal-hal duniawi, baru yang itunya nanti baru mencari Tuhan, sisanya gitu. Mencari Tuhan dan firman-Nya. Nah ini kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi prioritinya akan kembali, teman. Priority dan proporsinya akan terbalik-balik gitu. Jadi kita harus mengenal-mengerti, teman-teman. Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. Banyak keluarga berasumsi jika di dalam surga keluarga yang kudus akan dapat dispensasi berkumpul kembali. Tetapi Tuhan katakan di surga semua manusia akan hidup seperti malaikat, di mana malaikat hidup mandiri bersama Tuhan. Yang tadi dikatakan itu, teman. Jadi nggak bisa dibayangin nanti di dalam surga ada eksklusivitas keluarga kudus itu kumpul lagi dalam surga. Mudah-mudahan teman saya pengertiannya tidak seperti itu, teman-teman. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ini pengajaran Tuhan ya, dalam apa? Tuhan salah mengasihi Tuhan. Inti pengajaran Tuhan dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa serta akal budi kita, dan juga kasihilah sesama kita seperti diri kita sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum firman Tuhan. Dan ini yang tadi dikatakan, kalau bicara secara umum ya Tuhan pengen seperti itu ya. Nomor satu kita mengasihi Tuhan, setelah itu kita mengasihi sesama. Tapi tadi sih sebelumnya kan udah jelasin bahwa kalau bicara khususnya kita dengan keluarga ya tetap mengasihi Tuhan nomor satu. Tapi setelah itu ada urutannya, teman-teman. Kalau suami ya berarti harus mengasihi istri dulu, yang menuntun anak
anak-anaknya dan menghormati orang tua. Kalau seorang istri berarti harus mengasihi Tuhan nomor satu. Setelah itu harus tunduk kepada suaminya yang menuntut anak-anaknya, baru menghormati orang tua. Seorang anak gitu, ya harus menghormati orang tuanya. Itu yang rumusnya seperti itu, teman. Nah, seorang tua terhadap anak, ya jangan menyakiti hati anaknya. Katanya itu, teman-teman. Itu rumusnya gitu. Tapi kalau secara umumnya, ya bagaimana kita nomor satu mengasihi Tuhan, yang keduanya mengasihi sesama kita gitu. Matius pasal 22 ayat 41 sampai 44. Tuhan kehendaki agar kita tidak hanya menjadi hamba atau umat Tuhan saja, tetapi Tuhan kehendaki agar kita menjadi anak Allah atau manusia Allah atau mempelai Allah dengan cara hidup suci yang tidak dapat dibahagiakan oleh hal-hal duniawi lagi gitu. Baik perihal harta, tahta, serta nafsu-nafsu duniawi. Nah, ini untuk bisa benar-benar menjadi mempelai Tuhan Allah, menjadi manusia Allah, menjadi anak Allah, teman-teman. Ini kalau tidak masih mencintai duniawi, firman Tuhan katakan nggak mungkin, teman. Jadi memang kita mesti meninggalkan hal duniawi, baru bisa all out. Ya, yaitu kembali lagi harus militan gitu. Ya, atau pakai bahasa umumnya ya harus radikal ekstrim yang positif gitu. Tapi kalau kita salah, teman-teman, kita malah ributnya mau menjadi mempelai Allah gitu, tapi salah gitu, salah kaprah, itu ujungnya bisa tersesat seperti teroris, teman. Malah jadi bukan mengasihi Tuhan, bukan mengasihi sesama, malah ngebunuh yang menjahati sesama gitu. Kan jadi salah, teman-teman. Matius pasal 22 ayat 45 sampai 46. Tuhan telah mengundang kita, tetapi Tuhan tidak akan memilih kita untuk jadi mempelai Allah jika tanggapan reaksi undangan Tuhan tidak kita balas dengan melakukan perubahan hidup duniawi. Dianggap berharga pada awalnya, menjadi hidup rohani lebih berharga oleh karena pengenalan serta pengertian dan keberanian lakukan firman bersama dengan Roh Tuhan yang dihidupkan. Jadi maksudnya, teman-teman, waktu pada awal-awal mula, teman-teman, kita beranggapan bahwa dunia itu yang bisa menjadi keamanan dan kenyamanan kita. Nah, ini pola seperti ini, teman-teman. Yang nomor satu itu harus dirubah dulu, teman. Jadi bukan hal-hal duniawi itu yang bisa membahagiakan kita, bukan yang mengamankan kita, menyamankan kita, bukan itu gitu. Nah, pengertian itu yang harus kita tanamkan dulu, ya, bahwa kita harus berubah dari pengenalan duniawi seperti orang dunia dan orang keyakinan, bahkan seperti yang iblis rancang kendaki itu gitu. Ya, itu salah gitu. Jadi kita nggak boleh mencintai duniawi. Ya, kita tidak boleh mentargetkan sukses duniawi. Kita tidak boleh mencari kebahagiaan duniawi. Kita juga tidak boleh ya memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu. Karena itu akan menyesatkan semua, teman-teman. Dengan kita seperti itu, yang dikhawatirkan timbul kenyamanan, keamanan dalam hal duniawi. Waktu kita menikmati keamanan dan kenyamanan itu, pasti tidak mau masuk mencari rohani, teman. Pasti tidak mau mencari surga. Kenapa? Karena surganya sudah di dunia ini gitu. Nah, padahal Tuhan ingatkan di dunia ini kan bukan surga, ini kan rumah sementara gitu, bukan rumah tetap kita yang dalam surga gitu. Dan sifatnya itu nanti ditinggalkan semua gitu. Nah, ini yang mesti teman-teman itu harus berubah, itu ya pengenalan, pengertian semacam ininya. Jadi bagaimana caranya, ya kita jangan prioritikan nomor satu hal-hal yang duniawinya gitu, tetapi kita mesti prepare, berubah gitu ya, konsep pola pikir kitanya, prioritasnya, misalnya proporsinya gitu. Ya, kita harus benar-benar hidup itu lebih untuk bagaimana mencari target jadi keselamatan di akhirat, bagaimana mencari damai sejahtera, bukan cuman kebahagiaan aja, damai sejahtera di akhirat yang kekal. Bagaimana kita bisa tinggal di dalam surga gitu, masuk ke dalam surga. Bahkan pagi ini di-sharingkan kalau bisa tidak berhenti cuma masuk ke dalam surga, tapi bagaimana berjuang untuk menjadi mempelai Tuhan Allah tadi, teman-teman. Jadi pagi ini temanya, teman-teman, diingatkan seperti itu ya, bahwa Tuhan sudah mengundang kita, memilih kita harus merespon itu. Dan apabila kita merespon itu, kita harus fokus, tidak cuma cukup menjadi warga surga aja, teman-teman, tapi Tuhan rancang dan kehendaki kita untuk menjadi mempelai Tuhan di
di dalam sorga. Nah mudah-mudahan teman ngerti gitu. Jadi untuk bisa seperti itu ya kita mesti all out gitu, all out melakukan firman Tuhan dengan target kita tadi keselamatan akhirat, damai sejahtera di dalam akhirat, dan masuk ke dalam surga tidak cuma sebagai warga surga tapi menjadi mempelai Allah. Oke teman-teman, see you, bye bye.